Alhamdulillah, di perjumpaan ini saya akan mengkisahkan tentang perjalanan cinta pemuda Yogyakarta dengan biarawati kota Roma, Italia. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo langsung saja kita simak berikut ini. Suasana langit Yogyakarta masih berselimut mendung, ketika Arya, pemuda berusia 19 tahun, berdiri di Bandara Adi Sucipto dengan koper besarnya. Ia masih tak percaya bahwa dirinya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Roma, Italia, sebuah kesempatan emas yang hanya dimimpikan banyak orang. Kedua orang tuanya menatapnya dengan bangga dan haru. Kuliah yang serius, Le, pesan ibunya, suaranya sedikit bergetar. Jaga diri baik-baik, Arya, tambah ayahnya. Arya tersenyum, memeluk mereka erat sebelum akhirnya melangkah ke pesawat yang akan membawanya ke negeri impian. Roma, kota sejarah dan awal perjalanan baru. Saat tiba di Roma, Arya terpukau oleh keindahan kota itu. Bangunan bersejarah, jalan-jalan batu yang klasik, dan udara Eropa yang berbeda dari tanah kelahirannya. Hari-hari pertamanya di universitas terasa penuh tantangan, mulai dari menyesuaikan diri dengan bahasa hingga menghadapi metode belajar yang berbeda. Namun, ia segera berteman dengan beberapa mahasiswa dari berbagai negara. Ada Marco dari Spanyol, Elena dari Jerman, dan juga beberapa warga asli Roma yang menyambutnya dengan hangat. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah seorang gadis muda yang selalu memakai jubah biarawati. Wajahnya lembut, matanya penuh ketenangan, dan setiap gerakannya menunjukkan keanggunan. Namaku Sofia, gadis itu memperkenalkan diri ketika mereka berada dalam satu kelompok diskusi. Arya, dari Indonesia, jawabnya dengan senyum sopan. Dari hari itu, Arya dan Sofia mulai sering bertemu di kelas. Sofia ternyata bukan hanya seorang biarawati, tetapi juga mahasiswa cerdas yang selalu aktif dalam diskusi. Semester kedua, kedekatan yang tak terduga. Di semester kedua, Arya mulai sering berdiskusi dengan Sofia. Keduanya memiliki cara pandang yang berbeda tentang banyak hal, tetapi justru itulah yang membuat percakapan mereka semakin menarik. Aku selalu penasaran, bagaimana rasanya hidup di Indonesia? Tanya Sofia suatu hari saat mereka duduk di taman kampus. Sangat berbeda dengan di sini. Orang-orangnya ramah, makanannya kaya rasa, dan budaya kami penuh dengan nilai kekeluargaan, jawab Arya. Aku ingin mengunjungi Indonesia suatu hari nanti, kata Sofia sambil tersenyum. Dari sekadar diskusi akademik, mereka mulai berbicara tentang kehidupan pribadi, impian, dan nilai-nilai yang mereka anut. Percakapan yang semakin mendalam itu menumbuhkan sesuatu yang asing di hati mereka. Arya mulai menyadari bahwa ia menantikan setiap pertemuan dengan Sofia. Ia merasa nyaman, senang, dan entah mengapa, hatinya berdebar ketika melihat senyum gadis itu. Namun, ia sadar ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Sofia adalah seorang biarawati, seseorang yang telah memilih jalan hidupnya untuk mengabdi pada agama dan tidak boleh terlibat dalam hubungan asmara. Namun, apakah perasaan bisa begitu saja dikendalikan? Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Arya dan Sofia semakin tak terelakkan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, entah itu belajar di perpustakaan, berjalan-jalan di sekitar kampus, atau sekadar menikmati secangkir kopi di kafe kecil dekat universitas. Percakapan mereka tidak lagi terbatas pada akademik. Mereka mulai berbagi cerita pribadi, impian, dan ketakutan terdalam. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman kampus yang sepi, Sofia menatap langit berbintang dan berkata, "Arya, pernahkah kau merasa terjebak antara dua dunia?" Arya menoleh, menatap wajah Sofia yang tampak muram. "Apa maksudmu, Sofia?" Sofia menghela napas panjang. "Aku mencintai Tuhan, itulah alasan aku memilih jalan ini." Tapi apa? Arya mendesak lembut. "Sejak bertemu denganmu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan yang seharusnya tidak aku rasakan.
Aku terjebak antara panggilan spiritualku dan perasaanku padamu. Arya merasakan dadanya sesak. Ia juga merasakan hal yang sama, namun ia tahu betapa rumitnya situasi mereka. Sofia, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku tidak ingin menjadi alasan kau meninggalkan jalan yang telah kau pilih. Mata Sofia berkaca-kaca. Aku bingung, Arya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mereka terdiam, membiarkan keheningan malam menyelimuti mereka. Perasaan cinta yang tumbuh di antara mereka menjadi beban yang semakin berat setiap harinya. Pertemuan rahasia dan tekanan batin. Menyadari bahwa perasaan mereka tidak bisa diabaikan, Arya dan Sofia memutuskan untuk tetap bertemu, namun secara rahasia. Mereka tahu bahwa hubungan ini tidak hanya melanggar aturan gereja, tetapi juga bisa menghancurkan reputasi Sofia sebagai biarawati. Setiap pertemuan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan sekaligus rasa bersalah. Sofia sering merasa gelisah dan takut jika hubungannya dengan Arya diketahui oleh komunitas gereja. Ia tahu bahwa sebagai biarawati, ia telah mengucapkan 3 kaul: kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Kaul kemurnian menuntutnya untuk hidup selibat dan tidak menikah demi kerajaan surga. Arya pun merasakan tekanan batin yang sama. Ia mencintai Sofia, namun ia tidak ingin menjadi penghalang bagi panggilan hidupnya. Ia sering merenung, bertanya pada dirinya sendiri apakah cintanya adalah sebuah egoisme ataukah sebuah anugerah yang harus diperjuangkan. Krisis iman dan pilihan sulit. Suatu hari, Sofia tidak hadir di kampus. Arya merasa khawatir dan mencoba menghubunginya, namun tidak ada jawaban. Setelah beberapa hari tanpa kabar, akhirnya Sofia mengirim pesan singkat, mengajak Arya bertemu di sebuah gereja tua di pinggiran kota. Saat Arya tiba, ia menemukan Sofia duduk di bangku gereja, wajahnya tampak lelah dan matanya sembab. "Sofia, apa yang terjadi?" tanya Arya dengan cemas. Sofia menatapnya dengan mata penuh air mata. "Arya, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa mengkhianati Tuhan, diriku sendiri, dan juga kamu." Arya merasakan hatinya hancur melihat Sofia dalam keadaan seperti itu. "Apa yang ingin kau lakukan?" Sofia menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. "Aku harus membuat pilihan, Arya. Antara tetap pada panggilan hidupku sebagai biarawati, atau mengikuti perasaanku padamu. Keduanya tidak bisa berjalan bersamaan." Arya terdiam, menyadari betapa beratnya keputusan yang harus diambil Sofia. Ia ingin memperjuangkan cinta mereka, namun ia juga tidak ingin menjadi alasan Sofia meninggalkan panggilan sucinya. "Apapun keputusanmu, Sofia, aku akan menghormatinya. Aku mencintaimu, dan aku ingin yang terbaik untukmu." Mata Sofia kembali berkaca-kaca. "Terima kasih, Arya. Aku butuh waktu untuk merenung dan berdoa. Semoga Tuhan memberikan petunjuk." Mereka berdua terdiam, membiarkan keheningan gereja menjadi saksi bisu pergolakan batin yang mereka alami. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah pertemuan di gereja tua itu, Sofia memutuskan untuk mengambil waktu menjauh dari kampus dan Arya. Ia pergi ke sebuah biara di luar kota Roma, untuk melakukan retret dan merenungkan panggilan hidupnya. Selama masa itu, Sofia berdoa dengan khusyuk, memohon petunjuk Tuhan atas kebimbangan yang melanda hatinya. Di sisi lain, Arya merasa hampa tanpa kehadiran Sofia. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan fokus pada studi dan berkumpul dengan teman-temannya. Namun bayang-bayang Sofia selalu menghantui pikirannya. Kepulangan Sofia dan keputusan berat. Setelah 2 minggu berlalu, Sofia kembali ke kampus. Wajahnya tampak lebih tenang, seolah telah menemukan jawaban atas pergolakan batinnya. Ia mengajak Arya bertemu di tempat favorit mereka, sebuah kafe kecil di sudut kota Roma. "Arya, aku telah merenung dan berdoa selama retret.
Aku menyadari bahwa panggilan hidupku sebagai biarawati adalah komitmen yang telah aku pilih dengan sepenuh hati. Namun, perasaanku padamu juga nyata dan tidak bisa diabaikan. Arya menatap Sofia dengan cemas. Apa yang ingin kau katakan, Sofia? Sofia menghela napas panjang. Aku harus membuat pilihan. Dan setelah melalui pergulatan batin yang panjang, aku memutuskan untuk meninggalkan kehidupan biara dan mengikuti kata hatiku. Arya terkejut mendengar keputusan Sofia. Apakah kau yakin dengan keputusanmu? Ini adalah langkah besar yang akan mengubah seluruh hidupmu. Sofia mengangguk dengan mantap. Aku yakin, Arya. Cinta kita adalah anugerah yang tidak bisa aku abaikan. Aku ingin menjalani hidup bersamamu, meskipun itu berarti meninggalkan panggilan hidupku sebagai biarawati. Mata Arya berkaca-kaca mendengar pengakuan Sofia. Aku mencintaimu, Sofia. Dan aku akan mendukung apapun keputusanmu. Tantangan dan penolakan. Keputusan Sofia untuk meninggalkan kehidupan biara bukanlah hal yang mudah. Ia harus menghadapi penolakan dan kekecewaan dari komunitas gereja dan keluarganya. Banyak yang tidak memahami pilihannya dan menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap panggilan suci. Namun, Sofia dan Arya tetap teguh pada keputusan mereka. Mereka menyadari bahwa jalan yang mereka pilih akan penuh dengan rintangan, tetapi cinta dan komitmen mereka satu sama lain memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Awal baru. Dengan dukungan Arya, Sofia memulai kehidupan barunya di luar biara. Ia melanjutkan studi di universitas dan aktif dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan. Meskipun jalan yang mereka tempuh tidak mudah, Sofia dan Arya menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka, membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Tahun kedua perkuliahan di Italia tiba. Setelah perjuangan dan gejolak batin yang panjang, Arya dan Sofia kini menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih. Namun, tantangan baru datang ketika musim liburan tiba. Arya harus pulang ke Yogyakarta untuk menghabiskan liburannya bersama keluarga, sementara Sofia tetap di Roma. Perpisahan sementara ini menjadi ujian bagi cinta mereka. Perpisahan di Bandara Fiumicino. Di Bandara Internasional Fiumicino, Sofia berdiri di depan Arya, menggenggam tangannya erat. Aku akan merindukanmu, kata Sofia dengan mata berbinar. Arya tersenyum, meskipun hatinya berat untuk berpisah. Aku juga, Sofia. Tapi ini hanya sementara. Sebulan saja, dan aku akan kembali ke sini. Sofia mengangguk, lalu berbisik, jangan lupakan aku, ya. Arya tertawa kecil. Mana mungkin aku melupakan seseorang yang telah mengubah hidupku. Mereka berpelukan lama sebelum Arya akhirnya berangkat ke Indonesia, meninggalkan Sofia yang menatap pesawatnya perlahan menghilang di cakrawala. Cinta dari jarak jauh, Yogyakarta, Roma. Setibanya di Yogyakarta, Arya kembali ke kehidupannya yang dulu, bertemu dengan keluarga, sahabat lama, dan menikmati suasana kota yang selalu ia rindukan. Namun, pikirannya tetap tertuju pada Sofia. Mereka rutin berkomunikasi melalui panggilan video dan pesan singkat. Sofia, apa yang kamu lakukan hari ini? Arya, baru saja pulang dari Malioboro. Aku membelikanmu sesuatu. Sofia, oh, apa itu? Arya, rahasia. Nanti saat aku kembali ke Roma, aku akan memberikannya langsung. Setiap malam, mereka berbincang berjam-jam, saling berbagi cerita. Sofia sering bertanya tentang budaya Indonesia, makanan tradisional, dan kehidupan Arya sebelum kuliah di Roma. Bagaimana rasanya kembali ke rumah? Tanya Sofia suatu malam. Hangat, menenangkan, tapi tetap ada yang kurang. Jawab Arya. Apa? Kamu. Sofia tersipu di seberang layar, hatinya hangat oleh perhatian Arya. Hadiah istimewa dari Indonesia.
Hari terakhir liburan pun tiba. Sebelum kembali ke Roma, Arya membeli sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati yang di dalamnya tertulis nama Sofia dalam aksara Jawa. Setibanya di Roma, ia langsung menemui Sofia di kafe kecil tempat mereka biasa bertemu. Sofia berlari ke arahnya dan langsung memeluknya erat. "Aku sangat merindukanmu." "Aku juga," kata Arya sambil tersenyum. Ia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya dan menyerahkannya pada Sofia. "Apa ini?" Sofia membuka kotaknya dan melihat kalung yang indah itu. Matanya berbinar. "Ini dari Yogyakarta. Lambang bahwa kemanapun aku pergi, kamu tetap ada di hatiku." Sofia terharu, matanya mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, Arya. Ini sangat berarti bagiku." Ia mengenakan kalung itu dan tersenyum. "Sekarang, aku akan selalu membawa bagian dari Yogyakarta bersamaku." Mereka saling menatap, lalu tertawa bahagia. Perpisahan selama sebulan telah menguji cinta mereka, tetapi juga membuat mereka semakin menghargai setiap momen bersama. Kembali ke kampus dengan semangat baru. Hari-hari di kampus terasa lebih berwarna sejak Arya kembali. Mereka kembali berdiskusi tentang mata kuliah, berjalan-jalan di taman kota, dan menikmati kebersamaan mereka. Suatu malam, di tepi Sungai Tiber, Sofia berkata pelan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang dari belahan dunia lain bisa begitu berarti dalam hidupku." Arya tersenyum. "Cinta tidak mengenal batas, Sofia. Tidak negara, tidak budaya, tidak status. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalaninya dengan ketulusan." Sofia menggenggam tangan Arya lebih erat. Ia tahu, meskipun perjalanan mereka penuh tantangan, mereka akan terus memperjuangkan cinta mereka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah kembali dari Yogyakarta, hubungan Arya dan Sofia semakin erat. Mereka menyadari bahwa cinta mereka harus dihadapi dengan kedewasaan dan komitmen yang kuat. Namun, perbedaan latar belakang agama dan budaya menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Diskusi tentang masa depan. Suatu malam, di apartemen kecil Sofia yang hangat, mereka duduk bersama sambil menikmati secangkir teh. "Arya, pernahkah kamu berpikir tentang masa depan kita?" tanya Sofia sambil menatap mata Arya. Arya mengangguk pelan. "Sering, Sofia. Aku ingin kita selalu bersama. Tapi aku juga sadar, perbedaan agama kita bisa menjadi hambatan." Sofia tersenyum tipis. Gereja Katolik memiliki pandangan khusus tentang pernikahan beda agama. Meskipun tidak dilarang, diperlukan dispensasi khusus untuk itu. Arya menghela napas. Dalam Islam, pernikahan dengan non-Muslim juga memiliki aturan yang ketat. Kita perlu memahami dan menghormati keyakinan masing-masing. Mereka terdiam sejenak, merenungkan jalan yang harus mereka tempuh. Mencari jalan tengah. Menyadari kompleksitas situasi, Arya dan Sofia memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Mereka berkonsultasi dengan pemuka agama dari kedua belah pihak untuk memahami prosedur dan konsekuensi pernikahan beda agama. Seorang pastor menjelaskan bahwa gereja Katolik dapat memberikan dispensasi untuk pernikahan beda agama, asalkan pasangan tersebut berkomitmen untuk menghormati keyakinan masing-masing dan membesarkan anak-anak dalam iman yang disepakati bersama. Di sisi lain, seorang ulama menjelaskan bahwa dalam Islam, pernikahan dengan non-Muslim memiliki batasan tertentu, dan diperlukan pemahaman serta kesepakatan bersama untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Diskusi-diskusi ini membuka mata mereka tentang tantangan yang akan dihadapi, namun juga memberikan harapan bahwa jalan tengah dapat ditemukan. Komitmen untuk bersama. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi mendalam, Arya dan Sofia memutuskan untuk melangkah maju. Mereka sepakat untuk saling menghormati keyakinan masing-masing dan mencari cara agar pernikahan mereka dapat diterima oleh kedua belah pihak. "Aku percaya, dengan cinta dan pengertian,
Kita bisa melewati ini semua, kata Arya sambil menggenggam tangan Sofia. Sofia tersenyum dan mengangguk. Aku juga percaya, Arya. Bersamamu, aku siap menghadapi apapun. Dengan tekad dan cinta yang kuat, mereka menatap masa depan dengan optimisme, siap meniti jalan bersama di tengah perbedaan yang ada. Bulan Ramadan tiba di Roma. Meskipun berada jauh dari tanah air, Arya tetap menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat. Ia tetap kuliah, mengerjakan tugas, dan menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Sofia memperhatikan bagaimana Arya tetap kuat dan berkomitmen dalam menjalankan puasanya. Ia merasa kagum dan tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Kekaguman Sofia terhadap Arya. Suatu sore di kampus, Sofia melihat Arya tampak lelah tetapi tetap fokus dalam diskusi kelompok. "Kamu baik-baik saja?" tanya Sofia dengan khawatir. Arya tersenyum. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit haus dan lelah. Tapi ini biasa dalam puasa." Sofia mengangguk. "Aku masih sulit membayangkan bagaimana kamu bisa menahan diri dari makan dan minum sepanjang hari. Tapi aku melihat ada ketenangan dalam dirimu selama bulan ini." Arya tersenyum. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga latihan mengendalikan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sofia terdiam, merenungkan kata-kata Arya. Sofia belajar tentang Islam. Sejak perbincangan itu, Sofia mulai membaca lebih banyak tentang Islam. Ia sering bertanya kepada Arya tentang makna Ramadan, ibadah, dan ajaran Islam. Suatu malam, mereka duduk di taman kota Roma, menikmati angin sejuk. "Arya, bolehkah aku ikut melihat bagaimana kamu beribadah?" tanya Sofia dengan hati-hati. Arya menatapnya dengan lembut. "Tentu. Aku bisa menunjukkan padamu bagaimana aku salat dan membaca Al-Quran." Malam itu, Arya mengajarkan Sofia bagaimana wudhu dan cara salat. Sofia memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu, dan meskipun ia belum memahami semua doa, ia merasa ada ketenangan dalam setiap gerakan Arya. "Ada sesuatu yang damai dalam ibadah ini," ujar Sofia. "Aku merasa tenang hanya dengan melihatnya." Arya tersenyum. "Itulah yang aku rasakan setiap kali beribadah." Sofia mencoba berpuasa. Terinspirasi oleh Arya, Sofia memutuskan untuk mencoba berpuasa selama sehari. "Aku ingin merasakan sendiri apa yang kamu jalani setiap hari selama Ramadan," katanya. Arya awalnya khawatir, tetapi ia mendukung Sofia. Hari itu, Sofia berusaha menahan lapar dan haus hingga matahari terbenam. Meskipun terasa berat, ia merasa bangga ketika akhirnya bisa berbuka puasa bersama Arya. Saat mereka duduk di sebuah restoran halal di Roma untuk berbuka, Sofia tersenyum lebar. "Aku tidak pernah berpikir aku bisa melakukannya. Tapi sekarang aku mengerti mengapa ini begitu penting bagimu." Arya menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Aku senang kamu mencoba, Sofia. Aku tidak pernah memaksamu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu siap menjawab pertanyaanmu tentang Islam." Sofia menggenggam tangan Arya. "Aku ingin terus belajar. Aku ingin memahami lebih dalam apa yang membuatmu begitu kuat dan penuh keyakinan." Kebersamaan yang semakin erat. Hari-hari berlalu, dan Sofia semakin banyak bertanya tentang Islam. Ia mulai memahami nilai-nilai yang dijunjung dalam agama Arya, dan rasa hormat serta cintanya terhadap Arya semakin dalam. Puasa Ramadan yang mereka jalani dengan cara masing-masing semakin memperkuat hubungan mereka. Arya melihat Sofia bukan hanya sebagai seorang kekasih, tetapi juga sebagai seseorang yang benar-benar ingin memahami dirinya dan keyakinannya. Di malam terakhir Ramadan, mereka duduk di tepi sungai Tiber, menikmati pemandangan kota Roma yang berkilauan. "Sofia, apa yang kamu rasakan setelah semua ini?" tanya Arya. Sofia tersenyum lembut. "Aku merasa lebih dekat denganmu, dan aku juga merasa hatiku mulai terbuka untuk memahami sesuatu yang lebih besar."
Mereka saling menatap, merasakan bahwa cinta mereka tidak hanya didasarkan pada rasa suka, tetapi juga pada pemahaman, penghormatan, dan perjalanan bersama dalam menemukan kebenaran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan cinta dan pemahaman, Arya dan Sofia semakin yakin untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Namun, perbedaan agama antara mereka menuntut persiapan dan pemahaman mendalam mengenai prosedur serta tantangan yang akan dihadapi. Mempersiapkan pernikahan beda agama. Di Italia, pernikahan antara seorang Muslim dan seorang Katolik dapat dilaksanakan dengan beberapa prosedur khusus. Gereja Katolik, misalnya, mengakui pernikahan beda agama dengan syarat tertentu dan memerlukan dispensasi dari otoritas gerejawi. Dispensasi ini merupakan kemurahan hati otoritas gerejawi setelah mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat yang dituntut. Sofia, sebagai seorang Katolik, harus mengajukan permohonan dispensasi kepada uskup diosesan atau otoritas gerejawi setempat. Proses ini melibatkan persiapan dokumen dan konseling pranikah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami konsekuensi dan komitmen dalam pernikahan beda agama. Di sisi lain, Arya perlu memahami bahwa dalam Islam, pernikahan dengan non-Muslim memiliki batasan tertentu. Meskipun demikian, dengan pemahaman dan kesepakatan bersama, pernikahan ini dapat dilaksanakan. Diskusi dengan keluarga dan pemuka agama. Menyadari kompleksitas situasi, Arya dan Sofia memutuskan untuk berdiskusi dengan keluarga masing-masing serta pemuka agama dari kedua belah pihak. Mereka ingin memastikan bahwa keputusan mereka didukung dan dipahami oleh orang-orang terdekat. Orang tua Arya awalnya khawatir tentang perbedaan agama. Namun setelah melihat keseriusan dan komitmen Arya serta Sofia, mereka memberikan restu. Keluarga Sofia juga menunjukkan dukungan setelah memahami bahwa cinta dan penghormatan menjadi dasar hubungan mereka. Para pemuka agama memberikan panduan dan nasihat tentang bagaimana menjalani pernikahan beda agama dengan harmonis, menekankan pentingnya komunikasi, toleransi, dan saling menghormati. Pernikahan yang menginspirasi. Setelah melewati berbagai persiapan dan mendapatkan restu dari keluarga serta otoritas gerejawi, Arya dan Sofia akhirnya melangsungkan pernikahan mereka di sebuah gereja kecil di Roma. Upacara tersebut berlangsung hikmat dengan dihadiri oleh keluarga dan teman-teman dekat dari berbagai latar belakang. Pernikahan mereka menjadi simbol cinta yang melampaui batasan agama dan budaya, menginspirasi banyak orang tentang arti toleransi dan penghormatan dalam hubungan. Arya dan Sofia memulai babak baru dalam hidup mereka dengan keyakinan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala perbedaan, asalkan didasari oleh pengertian, komunikasi, dan komitmen yang kuat. Hubungan mereka menggambarkan bagaimana cinta dan pengertian dapat mengatasi perbedaan agama dan budaya. 9 bulan setelah pernikahan mereka, Sofia merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ketertarikannya pada Islam yang dimulai sejak masa pacaran dengan Arya semakin mendalam. Diskusi panjang, pembelajaran, dan pengamatan terhadap kehidupan Arya sebagai seorang Muslim membuatnya merenungkan kembali keyakinannya. Pencarian makna dan kebenaran. Sofia sering menghabiskan waktu membaca Al-Quran, menghadiri kajian, dan berdiskusi dengan Arya tentang ajaran Islam. Ia menemukan kedamaian dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengusik hatinya. Arya, semakin aku belajar, semakin aku merasa bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Arya menatap Sofia dengan penuh kasih. Hidayah adalah anugerah dari Allah. Jika hatimu telah terbuka, itu adalah panggilannya. Keputusan untuk berubah. Setelah melalui proses panjang dan refleksi mendalam, Sofia memutuskan untuk memeluk Islam. Ia merasa bahwa inilah jalan yang benar baginya, jalan yang membawanya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Arya, aku ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aku ingin menjadi seorang muslimah. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Arya. Alhamdulillah, Sofia.
Ini adalah keputusan yang mulia. Aku akan mendampingimu dalam setiap langkah. Proses pengucapan syahadat. Dengan bimbingan Arya dan komunitas Muslim setempat, Sofia mengucapkan syahadat di sebuah masjid di Roma. Momen itu penuh haru dan kebahagiaan, menandai awal baru dalam hidupnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Para jamaah menyambutnya dengan pelukan hangat dan ucapan selamat. Sofia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjalanan baru sebagai muslimah. Setelah memeluk Islam, Sofia mulai mempelajari lebih dalam tentang ajaran dan praktik keislaman. Ia belajar salat, puasa, dan berbagai aspek kehidupan sebagai seorang muslimah. Arya, terima kasih telah sabar membimbingku. Aku merasa hidupku kini lebih bermakna. Sofia, kita belajar bersama. Perjalanan ini adalah milik kita berdua. Kisah Sofia mengingatkan kita bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang mencari kebenaran dengan hati tulus. Perjalanan spiritualnya menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang arti cinta, pencarian makna, dan menemukan jalan menuju Sang Pencipta. Kisah hubungan yang Arya dan Sofia jalani menggambarkan perjalanan spiritual seseorang dalam menemukan kebenaran. Setiap individu memiliki pengalaman unik dalam pencarian spiritual mereka. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif lainnya, dan saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.